Halo, kali ini kami dari kelompok KKM 187, Diploma 3 Akuntansi Alih Program, akan memberikan edukasi penyusunan laporan keuangan UMKM dan juga memberikan tutorial penggunaan Microsoft Excel sebagai media aplikasi pembantu dalam menyusun laporan keuangan. Sebelumnya, apakah UMKM itu? Definisi UMKM. Usaha mikro kecil dan menengah yang biasa disebut UMKM merupakan salah satu penggerak perekonomian bangsa karena dianggap telah memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap peningkatan ekonomi serta memegang peranan penting dalam pertumbuhan dan penyerapan tenaga kerja di Indonesia. 1. Mikro. Kekayaan bersih yang dimiliki atau aset minimal adalah 50 juta rupiah, omset maksimal adalah 300 juta rupiah. 2. Kecil. Hasil penjualan atau omset yang didapatkan oleh usaha ini setiap tahunnya adalah berkisar antara 300 juta rupiah sampai dengan 2,5 miliar rupiah. 3. Menengah. Usaha menengah adalah usaha dengan total kekayaan bersih 500 juta sampai dengan 10 miliar rupiah. Omset per tahunnya mulai dari 2,5 miliar rupiah sampai dengan 50 miliar rupiah. Mengapa UMKM perlu menyusun laporan keuangan? Yang pertama, mengetahui laba rugi. 2. Mengetahui posisi ekuitas. 3. Mengetahui sumber daya keuangan. 4. Mengetahui arus kas selama periode yang bersangkutan. Dan yang terakhir, 5. Memaksimalkan strategi ke depannya. Bagaimana membuat laporan keuangannya? Tahapan penyusunan laporan keuangan. 1. Analisis transaksi. 2. Mencatat transaksi tersebut ke dalam jurnal umum. Sebelum masuk ke dalam laporan keuangan, kita perlu lebih tahu dahulu tentang akuntansi yang menjadi standar penyusunan laporan keuangan. Dalam setiap transaksi yang dilakukan dari kegiatan usaha yang mempengaruhi keuangan akan dicatat ke dalam jurnal umum. Maka, penting untuk pemilik usaha untuk menganalisis transaksi, mencatat tanggal, nama transaksi, jumlah dan nominal, dan keterangan lainnya dalam suatu jurnal umum. 3. Posting catatan dalam jurnal tersebut ke dalam buku besar. 4. Mempersiapkan laporan keuangan berdasarkan daftar saldo pada akhir periode. Untuk itu, kita harus mengetahui secara umum persamaan dasar akuntansi, yaitu aset sama dengan utang ditambah modal. Ada dua sisi dalam akuntansi, yaitu debit dan kredit. Untuk lebih jelasnya, pada saat aset atau harta bertambah, maka dicatat di sisi debit. Namun jika berkurang, maka dicatat di sisi kredit. Untuk akun utang, merupakan kebalikan dari akun aset. Ketika bertambah akan dicatat di sisi kredit, dan jika berkurang dicatat di sisi debit. Hal ini juga sama dengan akun modal dan akun pendapatan. Financial statement atau laporan keuangan. Laporan keuangan yang baik terdiri dari balance sheet, statement of changes equity, income statement, statement of cash flow, dan CALK. Balance sheet merupakan laporan keuangan yang menunjukkan posisi dan informasi keuangan sebuah perusahaan. Statement of changes equity atau laporan perubahan modal adalah laporan yang menggambarkan perubahan, baik berupa peningkatan atau penurunan aktiva bersih selama satu periode. Income statement adalah laporan keuangan yang berfungsi untuk menilai kinerja keuangan, apakah perusahaan mengalami keuntungan atau kerugian pada satu periode akuntansi.
Statement of cash flow, laporan arus kas, memberikan informasi tentang aliran kas perusahaan yang masuk dan yang keluar. Selain itu, laporan arus kas juga berfungsi sebagai indikator untuk memprediksi arus kas di periode yang akan datang. CALK atau catatan atas laporan keuangan. Laporan ini memberikan penjelasan yang rinci tentang hal-hal yang ada pada jenis laporan keuangan lainnya, sehingga letak catatan atas laporan keuangan ada di belakang sendiri. Berikut adalah contoh income statement atau laporan laba rugi. Terdiri dari pendapatan dan biaya-biaya. Biaya-biaya yang terdiri dari biaya pemeliharaan kantor, biaya gaji, biaya administrasi dan umum, dan biaya yang lain-lain. Selisih pendapatan dan biaya jika menghasilkan angka positif akan menjadi laba, namun jika biaya lebih besar dan menghasilkan negatif akan menghasilkan rugi. Selanjutnya, Statement of Changes Equity atau laporan perubahan modal. Terdiri dari modal awal periode, selanjutnya tambahan investasi selama periode berjalan, selanjutnya laba bersih selama periode berjalan, selanjutnya dikurangi penarikan sehingga menghasilkan kenaikan atau penurunan pada ekuitas pemilik yang menjadikan hasil akhir modal. Balance sheet terdiri dari aktiva sama dengan kewajiban ditambah modal. Aktiva terdiri dari aktiva lancar yang terdiri dari kas, piutang, perlengkapan, sewa dibayar di muka, dan jumlah aktiva lancar. Selanjutnya aktiva tetap terdiri dari peralatan, dikurangi akumulasi penyusutan peralatan, sehingga menghasilkan jumlah aktiva tetap. Kemudian kewajiban terdiri dari utang lancar, yang terdiri dari utang usaha, gaji utang, dan jumlah utang lancar. Modal, yang terdiri dari modal pemilik. Sehingga jumlah kewajiban dan modal adalah sama dengan jumlah aktiva. Kemudian selanjutnya Statement of Cash Flow atau laporan arus kas. Terdiri dari arus kas yang berasal dari kegiatan operasional, terdiri dari kas yang diterima dari pelanggan, dikurangi kas untuk membeli persediaan, kas untuk membayar biaya operasi, kas untuk membayar biaya bunga, dan kas untuk membayar pajak. Selanjutnya, aliran kas yang berasal dari kegiatan investasi. Terdiri dari kas masuk yang berasal dari penjualan investasi, kas keluar untuk memberi peralatan. Kemudian aliran kas dari kegiatan keuangan. Terdiri dari kas yang diterima dari penjualan saham, dikurangi kas untuk membayar dividen, kas untuk membayar utang obligasi. Sehingga kita mendapatkan saldo kas pada akhir tahun. Catatan atas laporan keuangan. Berikut adalah contoh catatan atas laporan keuangan PT Wicaksana Overseas International dan entitas anaknya. Penawaran umum efek perusahaan. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan cara untuk menggunakan aplikasi pembantu dalam menyusun laporan keuangan. Nah, kami telah menyediakan aplikasi pembantu dalam bentuk Microsoft Excel untuk menyusun laporan keuangan Anda. Berikut ini adalah hal-hal yang perlu Anda lakukan. Yang pertama, pada sheet daftar akun, Anda dapat mengisi akun-akun yang sesuai dengan kebutuhan usaha Anda, seperti akun beban,
akun kas, akun modal, ataupun akun utang, dan sebagainya. Dan pada bagian kolom laporan keuangan, Anda dapat memilih jenis laporan keuangan yang sesuai dengan nama akun yang telah Anda buat. Misalnya, di bagian akun beban gaji, Anda memilih jenis laporan laba rugi. Atau di bagian akun kas, Anda memilih jenis laporan posisi keuangan. Seperti itu seterusnya. Kemudian, pada sheet saldo, Anda mengisi jenis-jenis akun beserta jumlah saldo per akhir periode sebelumnya. Misal di sini, saldo kas yang Anda miliki per akhir periode sebelumnya sebesar 8 juta. Nilai 8 juta ini Anda masukkan ke kolom debit. Kemudian, misal Anda memiliki modal per periode sebelumnya sebesar 17.400.000. Nilai ini Anda masukkan ke kolom kredit. Jika Anda memiliki saldo utang pada akhir periode sebelumnya, maka Anda memasukkan jumlah utang Anda ke dalam kolom kredit. Namun, karena Anda tidak memiliki utang, maka bagian utang dikosongkan saja. Nah, pada bagian baris balance akan otomatis menjumlahkan saldo debit dan kredit dari akun-akun yang Anda miliki. Di sini, saldo balance-nya yaitu 17.400.000. Pastikan bahwa saldo debit dan kredit tersebut harus berjumlah sama. Selanjutnya, pada sheet jurnal umum, Anda mencatat transaksi-transaksi yang terjadi sesuai dengan tanggal transaksinya. Pencatatan transaksi ini sesuai dengan standar akuntansi. Misalnya, tanggal 1 Agustus, Anda melakukan pembelian sejumlah barang secara kontan atau kas, maka Anda akan mencatat akun pembelian yang bertambah di sisi debit dan akun kas yang berkurang di sisi kredit sebesar sejumlah uang yang Anda keluarkan, yaitu 6.275.000. Atau contoh lain, pada tanggal 3 Agustus 2020, Anda menerima uang dari hasil penjualan Anda. Maka Anda akan mencatat kas yang bertambah di sisi debit dan mengakui pendapatan penjualan di sisi kredit sebesar uang yang Anda terima, yaitu 420.000. Seperti itu seterusnya sampai semua transaksi tercatat. Kemudian, pada jurnal penyesuaian, Anda perlu menyesuaikan beberapa saldo dalam akun sehingga saldo akun mencerminkan jumlah yang sebenarnya. Misal di sini, akun-akun yang perlu disesuaikan adalah sewa dibayar di muka. Saldo awal akun sewa dibayar di muka Anda adalah 5 juta. Artinya, Anda membayar 5 juta untuk sewa tempat usaha Anda selama beberapa bulan. Nah, pada akhir periode, Anda menyesuaikan saldo tersebut karena Anda sudah merasakan manfaat dari sewa tersebut selama beberapa bulan. Kita asumsikan 5 juta untuk 5 bulan. Maka, pada akhir bulan pertama, Anda mengakui beban sewa sebesar 1 juta untuk pemakaian selama 1 bulan. Sehingga, jurnal yang perlu Anda catat adalah beban sewa yang bertambah di sisi debit dan sewa dibayar di muka yang berkurang di sisi kredit sebesar 1 juta. Selanjutnya, pada akun perlengkapan, Anda perlu menyesuaikan jumlah perlengkapan yang masih tersisa sampai pada akhir periode. Di sini, saldo awal perlengkapan Anda sebesar 35.000. Dan selama bulan Agustus, Anda melakukan pembelian perlengkapan sebesar 100.000. Maka jumlah perlengkapan Anda adalah 135.000. Setelah Anda menghitung sisa perlengkapan Anda pada akhir periode, ternyata nilai sisa perlengkapan Anda adalah sebesar 25.000. Berarti nilai perlengkapan Anda telah terpakai sebesar 110.000, yaitu 135.000 dikurang 25.000. Maka Anda akan mencatat akun beban perlengkapan yang bertambah di sisi debit
dan akun perlengkapan yang berkurang di sisi kredit sebesar 110.000. Seperti itu seterusnya, Anda dapat melakukan hal yang sama untuk akun-akun yang perlu disesuaikan. Nah, setelah mengisi sheet-sheet tadi, maka secara otomatis laporan laba rugi, laporan neraca atau posisi keuangan, dan kertas kerja Anda telah tersusun secara otomatis. Dan laporan keuangan Anda dapat tersaji dengan baik dan dapat digunakan. Terima kasih.